Salam akreditasi bermutu. Saya Sylvia Sutantio akan menerangkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai komponen proses pembelajaran dalam IASP 2020. Bapak Ibu, proses pembelajaran adalah hal penting yang perlu diperhatikan saat asesor melakukan visitasi ke sekolah. Dalam IASP 2020, komponen proses pembelajaran memiliki 3 subkomponen, yaitu kualitas pembelajaran, iklim belajar, dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran. Di dalam komponen proses pembelajaran ini ada butir inti dan juga ada butir yang khusus. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu dapat menyaksikan lewat tabel berikut ini. Bapak Ibu, ada 7 aspek yang ada pada setiap butir IASP 2020, yaitu 1. Komponen, 2. Subkomponen, 3. Indikator, 4. Pernyataan, 5. Capaian kinerja, 6. Pembuktian kinerja, dan yang terakhir yang ketujuh, rangkuman hasil penilaian. Khususnya pada butir ke-15 di komponen proses pembelajaran ini, pembuktian kinerja dilakukan dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Bapak Ibu, dalam video ini saya akan menjelaskan satu butir di dalam komponen proses pembelajaran, yaitu pada subkomponen iklim belajar di sekolah. Yang pertama adalah indikator. Pada subkomponen iklim belajar di sekolah, yang diambil indikatornya adalah menunjukkan partisipasi aktif dalam belajar. Kemudian, pernyataannya adalah siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Nah, ini adalah capaian kinerja. Ada 4 level dari capaian kinerja. Yang ada di layar saat ini adalah kinerja level yang pertama dan yang level kedua. Di level yang pertama dikatakan di situ suasana kelas tertib walaupun penyampaian materi berlangsung satu arah dari guru ke siswa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa di dalam setiap level itu ada kata-kata kunci yang Bapak Ibu harus perhatikan dengan baik. Contohnya, di level ke-1, kata kuncinya adalah satu arah dari guru ke siswa. Ini adalah level yang paling rendah, di mana proses pembelajaran hanya berlangsung satu arah. Guru yang berbicara dan murid mendengarkan saja. Nah, di level yang kedua, dikatakan di situ suasana kelas tertib dan terlihat ada interaksi timbal balik antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru. Kata kunci pada level kedua itu adalah interaksi timbal balik. Jadi pada tahap ini sudah ada interaksi antara guru dan murid, tetapi masih pada taraf yang rendah. Sekarang mari kita lihat capaian kinerja level ketiga dan level keempat. Di level yang ketiga, kata kuncinya adalah antusias dalam belajar dan suasana kelas yang menyenangkan dan menarik. Ini adalah kata kunci yang Bapak Ibu harus perhatikan pada level yang ketiga. Kemudian di level yang keempat, yaitu level yang paling tinggi, kata kuncinya adalah berdampak pada pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, pembelajaran di kelas tidak hanya dinamis, tidak hanya ada interaksi antar siswa dan juga antara siswa dengan guru, tetapi pada akhirnya harus memiliki dampak dan mencapai pada tujuan pembelajaran. Demikianlah penjelasan level dari level 1 sampai level yang keempat. Sekarang di bagian lain adalah definisi. Bapak Ibu harus memperhatikan
Di dalam IASP 2020 ada definisi-definisi yang berkaitan langsung dengan pernyataan di dalam butir tersebut. Nah, Bapak Ibu harus memperhatikan baik-baik definisi tersebut sehingga Bapak Ibu memiliki persepsi yang sama dengan istilah-istilah yang ada di dalam butir tersebut. Selanjutnya yang akan kita perhatikan adalah bagaimana Bapak Ibu memperoleh data-data. Data-data diperoleh lewat observasi dan wawancara khusus pada butir ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang terjadi di kelas dan juga harus bisa mewawancara guru dan juga mewawancara siswa untuk mengetahui apa yang terjadi di kelasnya. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai cara menggali data melalui observasi dan juga wawancara, mari kita saksikan video berikut ini. Pak Malik, mohon izin, sekarang saya ingin melihat pembelajaran daring di kelas elektronika. Tolong saya dapat diberikan link Zoom meeting agar saya dapat masuk di kelas tersebut. Kirim via WA ya Pak. Oh, baik Pak Marzuki, saya akan langsung WA Bapak ini linknya ke Bapak supaya Bapak bisa langsung masuk ke kelas elektronika. Silakan Pak. Terima kasih Pak Malik. Saya akan ikut masuk di kelas daring Pak Yusro selama 1 jam pelajaran. Ya, terima kasih Pak Marzuki. Nanti selesai dengan sesi di kelas elektronika, saya mohon Bapak bisa kembali gabung di Zoom ini lagi ya Pak ya. Saya pikir mungkin Bapak nanti bisa kasih masukan kami langsung mengenai apa yang Bapak temukan di observasi di kelas itu. Baik Pak. Selamat pagi Pak Yusro dan anak-anak semua. Selamat pagi Pak Marzuki, selamat datang di kelas elektronika. Ya, mohon izin, saya ingin mengamati proses pembelajaran yang diampu oleh Pak Yusro. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini. Anak-anak, pelajaran yang lalu Bapak telah menyampaikan pelajaran tentang komponen pasif elektronika. Baik, ada yang mengetahui tentang definisi komponen pasif? Ya, Budi, silakan. Apa itu komponen pasif? Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber daya tegangan atau sumber daya arus tersendiri. Ya, benar. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Bagus sekali jawaban dari Budi. Baik, anak-anakku sekalian, pelajaran berikutnya yang akan Bapak sampaikan adalah tentang komponen aktif elektronika. Jadi komponen aktif elektronika adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber tegangan atau sumber arus sendiri. Nah, untuk melanjutkan materi ini, Bapak akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Jadi masing-masing ada 5 ya, karena ada 30 siswa di sini. Nah, sebelum dibagi kelompok, Bapak akan menugaskan kalian mencari contoh komponen aktif elektronika dan apa fungsinya. Nah, buat Pak Marzuki, kelas ini akan saya bagi 6, akan saya breakout menjadi 6 kelas. Silahkan Bapak untuk bisa bergabung di salah satu kelas. Baik Pak Yusro, terima kasih.
Baik anak-anakku sekalian, waktu diskusi kita sudah selesai. Kita kembali ke ruang utama. Tadi Bapak sudah menugaskan ke kalian untuk mencari contoh dari komponen aktif elektronika. Coba kelompok 1, ada yang menjawab tentang contoh dari komponen aktif elektronika. Transistor, Pak. Ya, bagus Ahmad. Ya, jadi contoh komponen aktif elektronika adalah transistor. Bagus. Kelompok 2 coba. Nah, sekarang kelompok 2 Bapak ingin tanyakan. Di dalam transistor ada berapa kaki dari komponen tersebut? Kaki transistor ada 3, Pak. Bagus sekali jawabannya. Ada basis, kolektor, dan emitor. Memang luar biasa anak-anak Bapak pada hari ini. Dan mudah-mudahan tetap semangat untuk terus belajar pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih dan untuk pembelajaran hari ini, terima kasih untuk Pak Marjuki yang sudah bergabung bersama dengan kami di pembelajaran elektronika online. Baik, terima kasih Pak Yusro dan anak-anak semua. Semangat terus ya. Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana Bapak Ibu mengisi tabel observasi. Melalui cuplikan drama singkat yang Bapak Ibu baru saksikan tadi, apa hasil observasi dari Pak Marjuki sebagai seorang asesor yang mengobservasi kelas elektronika daring yang sedang diajar oleh Pak Yusro di sebuah SMK. Di dalam pengumpulan data melalui observasi ini, Bapak Ibu harus memperhatikan baik-baik aspek dan indikator yang akan diukur. Untuk butir ini, contohnya ada 3 aspek yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, menunjukkan adanya interaksi antara siswa dan antar siswa dengan guru. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ada 2 indikator untuk aspek tersebut. Nah, aspek yang kedua adalah suasana pembelajaran terlihat menarik dan menyenangkan, sehingga siswa antusias belajar. Untuk aspek yang ini, ada 4 indikator yang Bapak Ibu juga harus perhatikan. Kemudian, untuk aspek yang ketiga, tujuan pembelajaran tercapai, ada 2 indikator yang Bapak Ibu juga bisa perhatikan baik-baik. Setelah itu, Bapak Ibu menuliskan di kolom hasil observasi apa kenyataan di lapangan atau fakta di lapangan yang terjadi ketika Bapak Ibu datang mengunjungi kelas Pak Yusro tadi. Untuk contoh dari apa yang dialami oleh Pak Marjuki dalam cuplikan drama tadi, hasil observasi Pak Marjuki dapat ditulis seperti contoh berikut ini. Silahkan Bapak Ibu menghentikan lebih dahulu video ini sementara agar dapat membaca tulisan di kolom hasil observasi dengan baik. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengisian tabel observasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu bagaimana mengisi tabel wawancara. Sama seperti pada tabel observasi, di dalam tabel wawancara juga ada aspek yang perlu diwawancara dan juga ada indikator yang Bapak Ibu harus perhatikan. Contohnya, pada aspek ini dikatakan bahwa yang pertama, menunjukkan adanya interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru. Indikatornya ada 2 yang Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu harus tuliskan di dalam kolom hasil wawancara? Ini ceritanya kita sudah mewawancara dan Bapak Ibu menyimpulkan hasil wawancaranya kepada guru adalah ada 7 dari 10 guru menerangkan bahwa tidak setiap pelajaran mereka membagi siswa-siswa dalam kelompok. Namun, diskusi berupa tanya jawab hampir selalu ada di setiap pertemuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, asesor juga bisa menuliskan apa hasil wawancara
untuk aspek yang ini ketika asesor menanyakan kepada siswa. Di sini bisa dituliskan siswa-siswa yang di atas rata-rata, yang sedang, dan yang di bawah rata-rata mengatakan bahwa guru tidak selalu melakukan diskusi kelompok. Namun guru selalu bertanya ketika mengajar. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu asesor mewawancara ada murid yang di atas rata-rata, murid yang sedang-sedang saja, dan murid yang di bawah rata-rata. Sehingga semuanya Bapak Ibu tuliskan apa pendapat mereka. Demikian Bapak Ibu. Untuk yang aspek selanjutnya boleh Bapak Ibu lihat hampir sama. Bapak Ibu memperhatikan aspeknya, kemudian juga indikatornya, kemudian Bapak Ibu menuliskan pada kolom guru dan siswa hasil dari wawancara yang Bapak Ibu sudah lakukan ketika visitasi. Demikian juga yang pada aspek yang terakhir, aspek ketiga. Sama seperti aspek yang pertama dan yang kedua, itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan saya mengenai bagaimana mengisi tabel wawancara. Nah, sekarang setelah sudah diisi tabel observasi dan Bapak Ibu juga sudah mengisi tabel wawancara, terakhir Bapak Ibu harus mengisi yang namanya tabel rangkuman. Bapak Ibu, silahkan menghentikan sementara atau mem-pause video ini untuk membaca dengan saksama petunjuk pengisian tabel rangkuman. Secara khusus, Bapak Ibu perhatikan baik-baik poin yang kelima, terutama pada kalimat yang berwarna merah. Bapak Ibu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana mengisi tabel rangkuman selangkah demi selangkah. Di tabel rangkuman ini, pada kolom kedua yaitu aspek kinerja butir, selalu sudah ada tertulis aspek kinerjanya. Khususnya untuk butir 15 ini, aspek kinerjanya adalah pembelajaran dinamis dan menyenangkan serta siswa antusias. Nah, sekarang mari kita cermati kolom yang ketiga. Pada kolom ini, kesimpulan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan harus dituliskan dan dideskripsikan. Contohnya sebagai berikut. Guru kadang-kadang meminta siswa berdiskusi dalam kelompok. Namun, siswa terlihat biasa-biasa saja dalam proses belajar mengajar. Hanya siswa yang di atas rata-rata terlihat antusias dalam menjawab pertanyaan guru. Setelah selesai menuliskan kesimpulan hasil observasi dan wawancara pada kolom ketiga ini, ada tombol save yang harus diklik agar tulisan dalam kolom ketiga tersebut dapat disimpan. Jika tombol save tidak diklik, maka kolom 4 tidak akan keluar atau muncul di layar. Jadi, kolom ketiga harus diisi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke kolom yang keempat. Selanjutnya, ada tertera di level kinerja. Bapak Ibu perlu berpikir secara khusus bagaimana level yang Bapak Ibu mau lingkari, ya. Contohnya pada butir ini ada 4 level kinerja. Bapak Ibu berdasarkan hasil dari kolom ketiga, kemudian Bapak Ibu memilih apakah A, B, C, dan D yang sesuai dengan tulisan yang Bapak Ibu sudah lakukan di kolom ketiga. Dalam hal ini, yang paling cocok adalah yang C, bahwa guru melakukan pembelajaran yang dinamis dengan menciptakan suasana yang antusias. Itu kolom yang Bapak Ibu perlu perhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya kita mengisi kolom yang kelima, yaitu kolom skor kinerja. Nah, Bapak Ibu perlu menentukan apakah levelnya 3, 2, atau 1.
Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, pada waktu Bapak Ibu menuliskan di kolom yang ketiga, Bapak Ibu menuliskan guru kadang-kadang meminta siswa berdiskusi. Kemudian hanya siswa yang di atas rata-rata saja yang senang menjawab, yang lainnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu mengambil kesimpulan, karena tidak semua siswa ini sangat antusias dalam belajar, hanya ada beberapa saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu memilih angka 2 yang sedang-sedang saja. Kalau angka 3 itu artinya semua siswanya tuh antusias. Kalau angka 1 artinya tidak ada yang antusias sama sekali. Demikianlah Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu menentukan apakah 3, 2, atau 1 yang Bapak Ibu akan pilih. Selanjutnya di kolom catatan, Bapak Ibu boleh menuliskan hal-hal lain yang mendukung apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan di dalam kolom catatan tersebut. Contohnya saya berikan ini pada aspek yang kedua, ya. Di dalam kolom catatan dikatakan belum 100% proses belajar mengajar melakukan hal ini. Maksudnya apa? Melakukan hal yang B, yang di level kinerja, yaitu siswa melakukan interaksi antar siswa dan dengan guru dalam mendiskusikan materi pembelajaran. Jadi catatan-catatan boleh Bapak Ibu lakukan di kolom yang keenam. Nah, selanjutnya sama Bapak Ibu di dalam aspek yang ketiga, Bapak Ibu pun juga boleh menuliskan hal yang sama. Demikian Bapak Ibu yang Bapak Ibu perlu lakukan bersama-sama. Setelah ini Bapak Ibu nanti Bapak Ibu memilih apakah Bapak Ibu adalah asesor kedua atau asesor ke-1. Dalam hal ini asesor kedua misalnya, kemudian mencatatkan namanya dan juga nomor Bapak Ibu, dan kemudian sistem akan melakukan skor butir secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghitung, hanya tinggal memasukkan saja skor tadi yang di atas yang di tabel rangkuman dan sistem yang akan menghitung. Tetapi pada dasarnya rumus dari mendapatkan skor butir tersebut adalah total skor dari aspek dibagi 3 kali jumlah aspek. Itu adalah hasil dari skor butir. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan mengenai IASP 2020 khususnya tentang komponen proses pembelajaran. Silahkan Bapak Ibu mengakses channel Ban SM untuk mendapatkan informasi mengenai contoh komponen-komponen lainnya. Dukung akreditasi yang transparan, terpercaya, dan profesional.